Kelima, sampai detik ini Dewi Persik enggan mengungkapkan siapa pihak yang telah nekat menyantet dirinya. Sebaliknya ia dengan tulus memaafkan dan yang sangat terkesan mengejutkan, seorang Dewi Persik justru sudi minta maaf atas semua kelakuannya yang tercela. Mungkin balik lagi bahwa saya sudah memaafkan siapapun itu. Iya. Saya tidak boleh dendam. Saya pun juga bilang tadi sama Umi, saya nggak mau dibalas. Dalam arti dikembalikan enggak. Dewi Persik terkena guna-guna. Sejumlah benda tajam pun dikeluarkan dari dalam tubuhnya. Benarkah Dewi kenal siapa pelaku penyantetnya? Sampai dokter habis 2 botol itu, saya dikira acting. Saya, ya Allah, saya tuh sakit, ya Allah. Fatin Sidkia Lubis kini memiliki sebuah rumah mewah yang harganya ditaksir miliaran rupiah. Apa yang istimewa dari rumah baru Fatin? Di sini ada ruang tamu, kalau ada tamu gitu-gitu, taruh di sini. Masih sepi banget, benar-benar masih sepi banget. Fatin berkolaborasi dengan 2 pemuda tampan, Ahmad Al-Ghazali dan Mika Angelo. Benarkah Al jatuh hati pada Fatin? Ataukah Fatin yang memendam rasa pada Al? Al ini baik banget, Bang. Waktu itu aku sempat lihat di Instagramnya dia. Mungkin karena itu juga kali aku jadi menang mungkin. Sampai dokter habis 2 botol itu, saya dikira acting. Saya, ya Allah, saya tuh sakit, ya Allah. Kabar Dewi Persik terkena guna-guna atau acap disebut santet rupanya bukan isapan jempol. Peristiwa supranatural itu ternyata benar-benar nyata. Bahkan proses pengobatannya melalui ritual goib pun terbuka direkam kamera media. Sang paranormal Hajah Umi Zubaidah tanpa sungkan mendemonstrasikan secara terbuka bagaimana proses pengobatan Dewi Persik dengan medium sebutir telur. Dan hasilnya sungguh di luar nalar. Dari dalam cangkang telur dikeluarkan berbagai macam benda tajam yang membuat merinding bulu kuduk. Siapa yang telah berani mengirimkan tenung pada Dewi Persik? Ini bisa kita Boleh Wan, kita masuk. kita mau masuk ya, saya mau berobat dulu. Pemirsa boleh lihat, mudah-mudahan tidak ada apa-apa, mudah-mudahan hanya secara medis, maksudnya sakitnya secara medis bisa terbaca oleh dokter. Berikut ini beberapa fakta di balik guna-guna atau santet yang diyakini menimpa Dewi Persik. Pertama, adanya kekuatan santet atau guna-guna dalam tubuh Dewi Persik berhasil dibuktikan dengan ritual goib memakai medium sebutir telur. Ritual diawali oleh Umi Zubaidah sang tabib dengan mengajak Dewi berdoa secara Islami. Setelahnya, sang paranormal mengajak Dewi ke ruangan gelap dan tertutup dari rekaman kamera. Astagfirullah, ya Allah, Allah, ya Allah, Di ruang gelap itulah, Umi Zubaidah mengusap-ngusapkan sebutir telur yang telah diisi rapalan doa ke seluruh bagian tubuh Dewi, dari kepala, badan, dan kaki. Ritual itu rupanya membuat Dewi terus menjerit kesakitan. Kedua, bukti-bukti otentik adanya santet atau guna-guna berhasil dikeluarkan dari tubuh Dewi Persik. Usai ritual usapan telur ke tubuh Dewi, Umi Zubaidah lantas membuka cangkang telur tersebut. Pecah kan? Masuknya tadi katanya pecah. Dan hasilnya sungguh di luar nalar. Dari dalam telur keluar sebuah bungkusan kecil terikat ijuk yang isinya sulit diperikan sebagaimana terekam di kamera berikut. Ini paku-paku saya. Tuh. Nih. Tanah kayaknya ya. Berulang-berulang, ijuk-ijuk. Sungguh mengejutkan, dari bungkusan ijuk kecil itu tampak 4 benda yang membuat miris, seperti silet, paku, pecahan-pecahan tulang bercampur tanah basah. Tapi hitam kayaknya, dia nggak tahu bau putih. Bau itulah, bau tulang, bau apa itu yang lemisnya bau. Ketiga, Dewi Persik menangis bahagia saat berhasil terbebas dari jerat ilmu santet. Sesaat setelah benda-benda asing itu terkuak, penyanyi kontroversial itu pun tidak sanggup menahan rasa harunya. Alhamdulillah saya bersyukur. Maksudnya semuanya
Saya punya niat di sini. Saya jauh dari Jember saya ke Jakarta, saya punya niat bahwa kadang-kala saya tidak memikirkan kebahagiaan saya, demi kebahagiaan kedua orang tua saya dan keluarga saya. Amin. Kadang-kala saya tidak memikirkan diri saya, siapapun orang sekeliling saya. Niat hati saya paling dalam, kebahagiaan buat mereka. Keempat, Dewi Persik membantah keras peristiwa santet ini adalah sensasi belaka. Ia menegaskan dirinya menderita kesakitan selama 7 bulan, terutama bagian kepala dan kaki serasa ditusuk-tusuk. Dewi mengaku sudah berobat secara medis dan menelan banyak obat, namun hasilnya nihil. Orang pikir saya itu cari sensasi, itu film. Ya Allah. Betul betapa sakitnya saya, badan saya, tapi saya nggak bisa ngomong gitu. Ngomong tuh nggak bisa ngomong. Sampai dokter habis 2 botol itu, saya dikira acting. Saya, ya Allah, saya tuh sakit, ya Allah. Kelima, sampai detik ini Dewi Persik enggan mengungkapkan siapa pihak yang telah nekat menyantet dirinya. Sebaliknya ia dengan tulus memaafkan dan yang sangat terkesan mengejutkan, seorang Dewi Persik justru sudi minta maaf atas semua kelakuannya yang tercela. Mungkin balik lagi bahwa saya sudah memaafkan siapapun itu. Iya. Saya tidak Amin. boleh dendam. Saya pun juga bilang tadi sama Umi, saya nggak mau dibalas, dalam arti dikembalikan, enggak. Dan saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terkadang ucapan saya atau mungkin akhlak saya yang sekiranya menyakiti hati siapapun tanpa saya sengaja, mohon dimaafkan. Dewi Persik diguna-guna. Keselamatannya terancam, menyusul ditemukannya sejumlah barang janggal sebagai bukti atas guna-guna yang dilancarkan kepada penyanyi dangdut yang akrab disapa DP tersebut. Berbeda dengan kengerian yang menimpa DP, Fatin Shidqia justru sedang berbunga-bunga. Kristalisasi keringatnya di panggung musik menghasilkan sebuah rumah mewah yang kini menjadi hunian baru Fatin dan keluarga. Benarkah rumah mewah Fatin ditaksir berharga miliaran rupiah? Dan seperti apa Fatin menata rumah idamannya? Pemirsa, bersama saya Anastasia Vera, inilah kabar teraktual untuk Anda. Tak ada kabar yang tak kami kabarkan, karena kami kabari. Sudah berapa lama kah di sini, Fatin? Beberapa minggu. Di mana terus tuh? Gimana? Minggu kemarin. Oh, baru minggu. Oh, baru 1 minggu. Menghadirkan cinta, mungkin engkau adalah salah satu. Pencapaian besar itu kini berbuah sangat manis untuk Fatin Shidqia Lubis. Sejak memenangi ajang pencarian bakat musik X Factor, kucuran rejeki seakan tidak kenal henti untuk Fatin. Yang paling mutakhir, Dara yang baru genap 17 tahun itu kini resmi memiliki sebuah rumah baru yang sangat megah yang disinyalir berharga miliaran rupiah di daerah Pejaten, Jakarta Selatan. Sangat kontras jika dibandingkan dengan rumah masa lalunya di pelosok gang sempit Ampera, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Halo, Mirsa kabar-kabari. Hari ini aku ada acara di salah satu TV, tapi sebelum itu aku mau ngenalin ke kalian, aku ada rumah baru. Sebenarnya baru pindah sih, ya ke sini. Ayo ngelihat dalamnya. Ayo. Jadi di sini ada ruang tamu, kalau ada tamu gitu-gitu taruhnya di sini. Masih sepi banget, benar-benar masih sepi banget soalnya banyak yang belum ditata-tata juga. Rumah Fatin begitu strategis terletak di pinggir jalan dengan interior yang terkesan elegan dan lapang, sangat nyaman untuk dihuni. Berikut ini beberapa fakta perbandingan antara rumah baru Fatin dengan rumah lamanya. Pertama, rumah baru Fatin yang megah diyakini berharga miliaran rupiah, sangat timpang dibandingkan rumah lama yang sederhana. Kisaran harga miliaran ini wajar, mengingat rumah baru terletak di kawasan elit Pejaten. Sementara rumah lama terletak di perkampungan padat penduduk Ampera, Pasar Minggu. Ditambah lagi interior rumah baru yang mewah, termasuk adanya teras belakang yang lapang dan nyaman, beda dengan rumah lama. Di sini tuh kayak ada halaman kecil. Di sini kalau buat makan-makan kecil gitu di sini. Iya, itu tuh jadi idaman walaupun nggak gede-gede amat. Cuma itu tuh benar-benar satu keluarga yang kita kan keluarga kecil. Jadi
udah nyaman banget tinggal di situ, semuanya aku punya kamar sendiri, jadi emang